Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bicaralah bagi kami agar tersingkap firman-Mu bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan kita Filipi pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, tujuan hidup kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya dalam menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita, bukan pelayanan tujuannya, bukan berdoa tujuannya, bukan aktif dalam pelayanan tujuannya, atau bukan penyembahan tujuannya. Apakah penyembahan tidak penting? Penting bagi kita. Tapi itu bukan menjadi tujuan kekristenan kita. Tapi tujuan kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mengerti tujuan kekristenan kita, pasti kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita hanya berputar-putar pada kegiatan kepada kegiatan, atau berputar-putar kepada euforia-euforia yang kita lakukan. Tetapi pasti pengejaran kita itu akan benar-benar mengejar keserupaan dengan Kristus. Saudara dan saya belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya Paulus berkata bahwa dia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Artinya dia mengalami kematian juga di dalam kehidupannya, yaitu kematian daging. Nah, inilah yang saudara dan saya belajar untuk kalau mau menjadi serupa dengan Kristus, maka ketika Kristus mati, kita pun mati bersama Kristus. Kristus bangkit, kita pun bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ini tidak berbicara soal mati fisik atau bangkit fisik, tetapi ini berbicara soal mati kedagingan kita dan bangkit kehidupan roh kita yang baru. Oleh karena itu mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Pastikan kita tahu tujuan kekristenan kita itu serupa dengan Kristus. Izinkan hidupmu terus dikerjakan firman dan roh, sehingga engkau akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Tanda kita mengalami keserupaan dengan Kristus, kita tidak hidup lewat apa yang kita alami di sekitar kita membuat kita lemah. Tetapi sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, kita akan mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang kita alami. Itu namanya kita hidup serupa dengan Kristus. Kalau Kristus bisa mengasihi, saudara dan saya pun mengasihi, tidak perlu bergumul. Kalau Kristus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, kita pun harus bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Bapa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Itulah tujuan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu terus membawa kami. Kami tahu kami hidup di dunia melakukan kekristenan kami dengan tujuan serupa dengan Kristus. Roh Kudus tolong kami, berkati kami agar keserupaan dengan Kristus itu terus menjadi bagian kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita selalu.